Terima kasih. Terima kasih Pak. Shalom bagi kita semuanya. Terima kasih Pak. Ya, baik Shalom, Bapak Pak. Ibu. Apakah PowerPoint-nya sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Iya. Sudah, Pak. Sudah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang poin yang kedua dari Calvinis ya. Poin kedua dari Calvinis yaitu tentang pemilihan tanpa syarat. Ya. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita bahas tentang penebusan terbatas atau limited atonement ya, dari singkatan tulip itu yang bagian dari L ya, TUL yang ketiga, limited atonement. Limited artinya terbatas, atonement artinya penebusan. Artinya adalah penebusan yang terbatas. Nah, poin ini mempercayai bahwa penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu terbatas. Tidak untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk seluruh manusia yang pernah ada di dunia ini. Yesus menebus dosa hanya sebagian orang. Ya. Hanya sebagian orang, bukan semua orang. Dari Adam, ya, manusia yang pertama, sampai nanti manusia yang terakhir, ya, itu berarti hanya sebagian yang ditebusnya. Siapakah orang yang sebagian itu yang ditebusnya itu? Sebagian orang yang ditebusnya itu adalah orang pilihannya, orang yang dipredestinasikannya. Ya, saya minta kita bacakan ulang di dalam Roma, Bapak Ibu. Roma pasal 8. Ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-8. Ayat 29 sampai 30. Baik, saya minta satu orang untuk membacakannya. Bapak Ibu silakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, terima kasih Om Makiti. Nah, kita perhatikan di sana kata-kata kerja yang penting, mulai dari ayat 29. Semua orang yang dipilihnya, di garis bawahi ya Bapak Ibu ya, dipilihnya, itu yang pertama. Ini berbicara tentang predestinasi. Ini kita sudah bahas poin yang kedua. Bagian U dari tulip, yaitu unconditional election, artinya pemilihan tanpa syarat. Di dalam Efesus 1 pun ayat 5 dikatakan dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Nah, ini pun sama, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, yang dipredestinasikannya dari semula. Tensis semula itu berarti sebelum dunia dijadikan. Itu kita tahu dari Efesus 1 ayat 5. Ya, sebelum dunia dijadikan sudah dipilihnya. Orang-orang pilihannya itu sudah ada. Nah, kemudian orang yang dipilihnya itu, koma itu ya, ayat 29, mereka juga yang ditentukannya. Ditentukannya untuk apa? Ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, oleh sebab itu maka orang yang tidak dipilihnya otomatis tidak akan mungkin serupa dengan gambaran anaknya. Ya, saya mohon Bapak Ibu tetap lihat juga di Roma 8 ayat 29 agar memang ini ayat ini memang kita bahas berdasarkan ayat Alkitab. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya itu, dipredestinasikannya itu juga yang ditentukannya dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya. Nah, oleh sebab itu kalau pertanyaannya apakah orang yang tidak dipilihnya
orang yang tidak dipilih atau orang yang bukan pilihan itu, apakah mungkin menjadi serupa dan segambar dengan anaknya? Tidak mungkin. Itu ayat 29 jelas berkata. Ya. Jadi orang yang dipilihnya itu juga yang ditentukannya serupa dengan segambar dengan anaknya. Ya. Supaya apa? Anaknya itu menjadi sulung. Oke, kemudian lanjut dia ayat 30. Ya, sudah ada dua berapa kata? Kata dua ya, kata penting. Dipilihnya, ditentukannya. Berikutnya ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya itu juga yang dipanggilnya. Nah, ini ya. Ya. Tadi yang pertama dipilihnya, ditentukannya, kemudian dipanggilnya. Jadi orang yang dipilihnya, orang yang ditentukannya itu, ya, maka akan dipanggilnya. Lewat apa dipanggilnya? Lewat pemberitaan Injil. Ini dalam teologi namanya panggilan yang efektif atau penginjilan itu yang efektif. Karena gini, kan banyak orang mendengar Injil, ya, banyak orang diberitakan Injil, tetapi tidak mengalami yang disebut dengan pembaharuan. Kenapa orang tidak mengalami pembaharuan? Kenapa orang tidak menerima Injil itu? Karena dia bukan dipilih, karena dia tidak ditentukan. Ya. Nah, tetapi kalau orang yang dipilih, orang yang ditentukannya itu, ketika panggilan itu terjadi dalam hidup seseorang, panggilan itu lewat pemberitaan Injil, Bapak Ibu ya. Ketika penginjilan itu, ya, ketika dia diinjili, ketika pemberitaan Injil itu diberikan kepada dirinya, maka itu akan efektif panggilan itu. Ya, maka dia akan percaya, maka dia akan menerima Injil itu. Ya, demikian sebaliknya orang yang tidak dipilih, orang yang tidak ditentukannya itu, ya, meskipun mendengar Injil, nah ini ya, karena gini, karena kita tahu kan bahwa pemberitaan Injil itu kan kita tidak tahu siapa yang dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan kita tidak tahu siapa yang dipilih, kita tidak tahu siapa yang ditentukan sebelum dunia jadikan. Nah, oleh sebab itu maka kita kan pendeta, hamba Tuhan, orang percaya, gereja, para misionaris itu kan menginjili semua orang tanpa terkecuali kan? Ya, kita kan menginjili semua orang. Nah, kita tidak tahu siapa di antara mereka itu yang dipilih oleh Allah sebelum dunia jadikan. Nah, tetapi itu akan nyata ketika penginjilan itu diberikan kepada orang yang dipilihnya sebelum dunia jadikan, orang-orang pilihan Allah, maka orang-orang pilihan Allah itu akan menerima Injil. Jadi tidak mungkin orang yang dipilih Allah, orang yang ditentukan Allah, sampai matinya tidak mungkin tidak percaya Yesus. Tidak mungkin menolak Yesus, tidak mungkin menyangkal Yesus. Kira-kira demikian. Ya, pasti. Tapi itu tentunya waktunya yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu waktunya. Ada orang yang percaya Yesus waktu kecil. Apakah dia waktu remaja? Apakah dia waktu pemuda? Ada orang juga percaya Yesus waktu lebih kecil lagi, SMP, ada. Ya. Ada juga orang percaya Yesus waktu mau mati. Ya kan? Ya, Bapak Ibu pasti pernah tahu dengar orang yang mau mati baru diinjil baru terima Yesus. Itu ada. Apakah dia juga orang yang dipilih Allah? Ya. Ya, makanya saya katakan tadi, panggilan itu, dipanggilnya tadi itu semua orang kita injili. Tetapi efektif ketika Injil itu diterima. Tetapi ingat, yang paling penting adalah orang pilihannya itu pasti menerima Injil. Ya, apakah kapankah waktunya, di mana waktunya, apakah dia waktu mau mati, sekalipun kalau dia orang pilihan Allah, suatu saat dia pasti. Ya, cuman kita yang tidak tahu. Ya, kita pemberita Injil kita tidak tahu kapan seseorang itu percaya. Ya, kita tidak bisa prediksi. Oh, ini seseorang ini orang pilihan Allah. Kita nggak bisa tahu, Bapak Ibu. Ya, bahkan ada banyak orang yang Kristen sejak lahir bukan orang pilihan Allah. Ya kan? Bahkan ada banyak juga orang tuanya pendeta bukan pilihan Allah. Ya, Bapak Ibu tahu kan? Misalnya contoh kita ambil Imam Eli. Imam Eli punya anak laki-laki. Siapa Bapak Ibu? Imam Eli punya anak laki-laki?
Hofni dan Finehas. Hofni dan Finehas. Apa yang dilakukan Hofni dan Finehas, Oma Kitty? Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka rakus. Ya, ya, mereka menajiskan bait Allah, menajiskan korban yang dipersembahkan umat Israel, dan mereka mengkotori bait Allah. Padahal ayah mereka siapa? Imam besar Eli, imam besar loh. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa katakan, oh ini anak pendeta dia pasti orang pilihan Allah. Enggak bisa. Kita tidak tahu siapa orang pilihan Allah. Tetapi itu nanti akan nyata ketika seseorang tersebut percaya Yesus. Ketika seseorang tersebut percaya Yesus, ketika seseorang tersebut lahir baru, disitulah baru ketahuan, oh ini orang pilihan Allah. Ya, ternyata dia orang pilihan Allah. Nah, orang yang dipanggilnya itu, ya, mereka juga yang akan dibenarkan. Orang yang dibenarkan itu mereka yang dimuliakannya. Jadi ini suatu rentetan yang sangat-sangat konsisten, ya. Dipilihnya sebelum dijadikan, ditentukannya sejak semula, kemudian dipanggilnya lewat pemberitaan Injil, kemudian dibenarkannya ketika seseorang itu sudah percaya Yesus, kemudian dimuliakannya. Kapan dimuliakannya? Glorified. Itu nanti ketika peristiwa akhir zaman. Nah, ini sangat konsisten. Oke. Nah, jadi poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga tadi adalah L, limited atonement. Ya. Jadi semua orang yang dipilihnya itulah yang akan diselamatkan. Semua orang yang dipilihnya itulah yang ditebus. Ya, gitu. Bapak Ibu kan selama ini pikir yang ditebus itu seluruh manusia ya, dari Adam sampai Hawa. Tanpa terkecuali. Ya. Bapak Ibu gimana? Ibu Sofia. Apakah Yesus menebus seluruh manusia dari Adam sampai manusia akhirnya nanti sudah ditebus dosanya di atas kayu salib? Nah, kita diskusi. Ini menurut Calvinis. Silakan, Bu. Kalau menurut saya sebenarnya Tuhan Yesus datang ke muka bumi, mati di kayu salib itu sebenarnya untuk menebus semua umat manusia tanpa terkecuali. Tetapi kembali seperti yang Bapak bilang tadi, orang-orang pilihan tentunya, orang-orang pilihan Tuhan dari awal sudah ditentukan dipilih oleh Allah, mereka pasti akan menerima Injil keselamatan. Sementara orang-orang yang tidak dipilih otomatis akan menolak salib tadi. Mereka kalau mereka menerima salib, saya yakin pasti mereka juga bisa diselamatkan. Mau mereka dari agama apapun mereka itu, kalau mereka menerima Injil keselamatan, saya percaya mereka pasti akan diselamatkan. Ya, terima Seperti kasih. itu, Pak. Ya, bagaimana Pak Teguh? Pak Teguh, apakah Yesus mati di atas kayu salib itu, maka semua manusia ditebus di atas kayu salib, Pak? Mana nih Pak Teguh? Ya, halo Pak. Ya, Halo. gimana Pak? Maaf saya matikan kamera karena sekalian lagi Paskah untuk SMA 1. Kalau Oh, menurut saya itu tebusan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk semua orang. Semua orang. Alasannya apa Pak? Karena memang apa ya? Keselamatan itu kan diberikan semua orang. Kita belum untuk semua orang. Pak, Cuma kita kadang tunggu dulu Bapak Ibu. Kita tidak bicara memberikan keselamatan. Kita hanya bicara Yesus yang mati di atas kayu salib menebus semua orang. Itu dulu. Iya Pak. Ya. Jadi batasan pembahasan kita masih di atas kayu salib, Pak. Iya. Di atas kayu salib itu Yesus menebus dosa semua manusia dari Adam manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Kita nggak tahu ya manusia terakhir siapa nanti. Semua pokoknya. Nah, apakah begitu? Kalau menurut saya semua Pak. Semua ya. Berarti semua ditebus di atas kayu salib ya? Iya. Oke. Sekarang Pak Gimson,
Apakah Yesus mati di atas kayu salib itu semua manusia ditebus oleh Yesus di atas kayu salib? Pak Sagala, silakan Pak. Di mana Pak Sagalanya nih? Woi Pak Sagala, di manakah dirimu? Ya, ini kelas dogmatika memang harus interaksi ya. Kelas dogmatika harus, nggak bisa cuap-cuap saya sendiri. Memang sulit Pak pertanyaannya. Ya, Pak Sagala nanti sebentar lagi ke Pak ini. Ya, seru ini. Boleh saya jawab, Pak? Boleh saya jawab? Oh ya, ya, Oma Kitty dulu ya. Silakan, Oma. Terima kasih. Tuhan Yesus mati bagi semua orang. Tapi yang menerima keselamatan hanya dia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu Pak, kira-kira. Oke ya. Jadi Oma percaya bahwa semua manusia ditebus dosanya ya di atas kayu salib. Semua Iya. manusia. Oke. Iya. Tapi Oke. keselamatan itu berlaku bagi yang percaya pada dia. Oke. Ya, baik Pak Aan, silakan Pak. Bagaimana Pak pandangan Bapak? Ya Pak, Tuhan Yesus mati di kayu salib ya menebus manusia Pak. Semua. Jadi semua telah ditebus Semua Pak ya. pada zaman zamannya Tuhan Yesus. Pada zaman Tuhan Yesus. Saya kan belum lahir. Saya belum lahir. Jadi zaman sebelum Tuhan Yesus Pak, zaman mundur PL. Ya. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus sudah menjadi tanda bahwa kita semua ditebusnya Pak. Oke Pak, itu suara gitarnya mantap itu. Ya Pak, ini ada kegiatan Pak saya. Iya baik Pak, baik siap Pak. Oke Pak. Oke, teman-teman yang lain tadi Pak, ini sudah angkat bicara ini Pak. Pak siapa? Mana tadi Pak? Mana tadi Pak Pak? Sagala. Bukan Pak Sagala tadi, ada siapa? Kemana beliau itu? Pak Silaban, Pak Rajosi. Ayo Pak, silakan Pak. Silakan Pak Rajosi. Kalau menurut iya Pak, kalau menurut pendapat saya Pak, tidak jauh beda dengan apa pernyataan Bu Kitty bahwa Yesus mati di kayu salib untuk semua orang, tetapi ada tetapinya Pak. Ada tetapinya Pak. Hanya bagi mereka yang percaya. Itulah yang menjadi pilihannya Pak. Dibatasi dulu Pak. Berarti Bapak percaya bahwa semua orang manusia tanpa terkecuali ditebus Yesus di atas kayu salib ya? Iya, tapi bagi mereka yang percaya Pak. Karena tidak semua orang kalau Bapak bilang bagi yang kepada Yesus. Jangan mendua ini Pak. Jadi kalau bagi yang percaya, apakah semua orang percaya? Tidak kan? Berarti Bapak Bapak setuju sebagian dong. Konsisten dulu Pak. Ya, maksud tujuan Yesus datang ke dunia disalibkan untuk menebus dosa semua orang Pak. Oh, berarti Cuma semua orang. Tidak semua orang menerimanya gitu. Oh, kita tidak bicara tentang penerimaan, Pak. Kita belum bicara tentang penerimaan. Kita hanya bicara tentang Yesus yang mati di atas kayu salib itu menebus semua manusia atau sebagian orang, itu, Pak. Untuk semua, Pak. Oke. Ya, Kia. Berarti Pak katakan juga untuk semua tanpa terkecuali siapapun dia sudah ditebus di atas kayu salib, kan begitu? Siapapun dia, iya, termasuk Hitler, ya Hitler itu, ya terus siapa lagi? Itu Hitler itu adalah pembunuh, mungkin salah satu manusia pembunuh paling besar karena pada zaman Perang Dunia Kedua itu orang Yahudi itu ribuan orang Yahudi itu di Jerman dimasukkan di dalam terowongan, kemudian ditutup, kemudian disemprotkan gas beracun, maka semua orang Yahudi mati karena
Hitler itu dalam tanda kutip jealous terhadap orang Yahudi. Karena ras Yahudi itu kan ras orang-orang yang cerdas. Jadi Hitler hendak membuktikan bahwa ras Arya Jerman pun bisa bersaing dengan Yahudi. Jadi dia lakukan itu, Pak. Gitu. Nah, jadi Bapak pun demikian Bapak percaya bahwa bahwa Hitler pun sudah ditebus di atas kayu salib. Itu Pak ya? Iya Pak, ya Pak. Soalnya ini berbicara tentang penebusan Pak ya. Iya, penerimaan kita belum. Diterima apa enggak urusannya, walaupun dia membunuh banyak orang, kalau dia bertobat kan ya diterima. Hanya menghujat Roh Kudus yang tidak diterima pertobatannya. Oke. Berarti ya. Berarti ini ya semua Pak ya? Iya. Baik. Oke. Teman-teman lain, Pak Gula gimana Pak? Kira-kira Pak, apakah semua manusia mau dia jahat sekalipun sudah ditebus dosanya di atas kayu salib, Pak? Kalau menurut saya Pak, semua manusia Pak ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Hanya ya tergantung manusia itu menerima Injil atau tidak Pak, supaya mereka diselamatkan. Ya. Karena kuasa darah Yesus itu Pak berlaku di belakang Pak, karena kekuatannya, dan berlaku maju juga Pak setelah Yesus disalibkan. Nah, artinya ketaatan manusia lah yang menentukan dia diselamatkan. Baik Pak. Ya, teman-teman yang lain? Saya boleh Pak. Ya, silakan Bu Titin. Wah, Bu Ketua Kelas bisa dong. Kalau saya Kristus mati untuk semua orang. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Itu aja toh Pak ditanya. Oke. Itu semua orang ya. Mau siapapun dia ya Bu ya? Ya. Ya, siapapun dia. Ya, sudah ditebus di atas kayu salib. Oke, baik. Pak Laya bagaimana Pak? Pak Laya. Menurut saya Pak, tidak semua orang. Ya, buktinya waktu Yesus disalibkan itu, ya walaupun ada 2 penjahat di sampingnya, hanya 1 orang yang diselamatkan. Yang Yesus berjanji, pada hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Iya. Berarti tidak semua orang Pak? Iya, tidak semua orang. Wah, Pak Laya sudah katakan itu contohnya itu waktu peristiwa penyaliban Yesus itu, ya, yang di sebelah Yesus itu yang Tuhan Hai katakan hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Dan yang sebelah lagi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, ya. Adakah teman-teman yang lain ingin memberikan pendapatnya? Apakah? Ya, Pak. Ya, silakan Bu Sinta ya, silakan Bu. Bu Atania Pak. Maaf. Ya, Bu Atania silakan Bu. Ya, silakan Bu Atania. Dari tadi apa yang sudah Bapak suruh baca tadi ya, yang dari Roma. Dari kalimatnya ini sepertinya tidak semua Pak, tidak semua orang, karena hanya orang yang dipilihnya, gitu ya, yang dipilihnya hanya orang yang sudah ditetapkannya dari semula, gitu. Artinya tidak semua orang. Nah, jadi Pak, jadi muncul pertanyaan saya selanjutnya, kriteria orang yang menjadi pilihannya itu seperti apa, gitu. Karena kan takutnya nanti selama ini kan Tuhan Yesus mati untuk semua manusia gitu kan. Saya kan manusia, berarti dosa saya juga sudah ditebus gitu kan. Okay. Tapi ternyata ada kriterianya gitu. Jadi setelah saya baca ini loh, ada orang yang sudah dipilihnya dari semula, sudah ditentukannya dari semula. Nah, jadi muncul pertanyaannya, kriteria yang dipilihnya dan yang itu tuh yang seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Atania ya. Memang ini nanti kita akan bahas ini Bu. Ya, kita akan bahas ya. Oke, itu pertanyaan bagus, yang bagaimana sih yang ditebus ini? Oke. Nah, dan satu lagi Pak, mau bertanya juga. Oh, jadi udah bertanya ya. Oke, silakan Bu.
Jadi yang Tuhan Yesus tadi kan dikatakan orang yang menerima Yesus setelah Yesus di kayu salib, seperti tadi Pak Laya katakan, Pak Laya itu Pak siapa tadi? Setelah Yesus lahir, Pak Laya. Dan Yesus mati ya, Yesus mati di kayu salib. Sekarang yang menjadi pertanyaan, orang-orang zaman 4.000 tahun sebelumnya, tadi Bapak bilang mulai dari zaman Adam sampai kepada nabi-nabi sebelum Yesus. Nah, jadi mereka ini kira-kira mereka kan di situ belum ada Tuhan Yesus, tentunya di situ belum ada Yesus. Ya. Jadi apakah mereka tanpa kayu salib, otomatis belum ada kayu salib? Mereka kira-kira diselamatkan atau tidak? Kalau untuk yang nabi-nabi otomatis sudah kan, karena mereka memang dipilih dan dipanggil. Terus bagaimana dengan mereka yang tidak? Ya, Terima baik. kasih. Nah, ini pertanyaan lagi ya. Oke, baik. Ya. Ada yang lain dulu memberikan komentar, apakah yang dipilih itu ya? Apakah yang ditebus itu semua orang atau hanya sebagian orang? Saya Pak dosen Faris. Ya, silakan Pak Faris. Hampir ketinggalan Paris. Kalau menurut saya Pak, barangkali mungkin pemahaman saya seperti yang Yohanes katakan waktu dia membaptis itu, yang jadi dia katakan bahwa lihat anak domba mengangkut seluruh dosa umat manusia. Kalau misalkan penebusan Tuhan itu hanya sebagian orang, berarti Yohanes sedang bergurau, dia lagi bercanda tentang kerajaannya gitu ya Pak. Terima kasih Pak dosen. Iya, ya saya rasa Rasul Paulus juga ini sedang bercanda nggak ini? Roma 8, 29, 30, 31 ini sedang bercanda atau gimana ya? Ya. Sama juga ya pertanyaannya Pak Faris juga kan? Ya, Roma 29 ayat 30 juga kan? Apakah Paulus ini bercanda? Ya, orang yang dipilihnya yang ditebus. Ya, itu pertanyaan sama Pak. Bisa diajukan. Ya, itu berarti Pak Faris jawabannya apa? Semua orang ditebus atau hanya sebagian Pak di atas kayu salib? Mana Pak Farisnya? menghilang dia. Kalau ini mungkin konteksnya Pak dosen ditujukan untuk bangsa Israel Pak dosen. Kenapa? Bagi orang Israel saja. Jadi kita enggak Pak Faris? Orang di luar Israel enggak ya Pak? Sedikit, Pak. Oke ya Bu Sinta silakan. Kalau tidak salah pertanyaan Bapak tadi itu, apakah Yesus menebus semua orang dari zaman Adam sampai zaman akhir zaman, begitu toh Pak? Betul Bu. Menurut saya mungkin tidak semua. Nah, sebagian. Karena ada kan namanya Alkitab itu prasejarah, gitu kan? Dari zaman Adam sampai kepada zamannya nabi-nabi, rasul, nabi-nabi, kan beda. Ya. Jadi menurut saya Yesus menebus mungkin dari generasi waktu Yesus hidup pada masa itu tahun 2000, kurang lebih tahun 2000 tahun yang lalu sampai kepada Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali. Kalau menurut saya kalau zaman prasejarah itu berarti dari zaman Adam, mungkin Allah punya aturan dan kriteria sendiri gitu loh Pak. Menurut saya gitu Pak. Oke. Jadi tidak semua ya, diselamatkan dan ditebus. Menurut Bu Sinta tidak semua, tetapi ada tambahannya. Itu mulai dari Yesus hidup sampai nanti akhir zaman. Jadi sebelum zaman Yesus, zaman PL, perjanjian lama, ya menurut Bu Sinta tidak gitu ya. Oke, baik. Menurut saya mungkin Tuhan punya penilaian yang lain karena ada kesaksian nabi-nabi dan nabi di situ kan, itu menurut saya Pak. Baik. Iya. Oke, yang lain ada Bapak Ibu? Pak, saya boleh Titin? Ya, Bu Titin, silakan Bu. Begini Pak, kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 kan dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang. Oke, berarti Kristus itu mati untuk semua orang. Tapi kalau dilihat di dalam Roma 8 ini yang tadi dan semua orang yang dipilihnya. Jadi begini, kalau menurut saya Kristus itu mati untuk semua orang. Itu dulu ya, mati dulu untuk semua orang. Tetapi soal selamat dan tidak selamat itu ya ini kan untuk orang ada yang dipilih ya. Kembali lagi
seperti yang kemarin ya Roma 9 kalau tidak salah itu yang bahwa Tuhan itu berkasih karunia kepada siapa dia mau berkasih karunia, bermurah hati kepada siapa dia mau bermurah hati. Iya. Gitu Pak. Nah, jadi Kristus mati untuk semua orang tapi tidak semua diselamatkan. Gitu. Jadi kalau kita tidak sambung, semua selamat sebetulnya. kalau kita sambung dari minggu lalu harusnya Bu Titin bilang yang ditebus itu hanya dia orang yang dipilih. Ayo Pak dosen, Bu Titin kamu kejebak Bu Titin. Masuk perangkap. Iya. Masuk perangkap. Aduh, ketua kami udah lu jebak ini ketua kami ini. Kristus itu mati untuk Pak semua dosen, orang. Pak dosen, makanya saya diam Pak dosen. Saya mendengar saja kayaknya. Oh, tidak bisa yang mendengar itu Harus Bu antara melakukan. nggak boleh diam aja. Bukan hanya tidak mendengar tahu. Bu ya, harus Kayaknya itu melakukan. pilihan yang Pak dosen, tidak kayaknya bisa itu hanya pilihan mendengar. Kayaknya itu pilihan yang paling tepat deh, mendengar. Karena pasti akan terjebak nanti. Lebih repot saya ini nantinya. belajar mengajar ini aktivitas belajar Memang mengajar. agak ribet ini, memang agak ribet ini Pak. Soalnya kan waktu zamannya era perjanjian lama, Karena penebusan pertanyaan itu Pak kan dosen ini hanya kita melalui berontakan. korban sembelihan Pak, Ya, Nah. iya, baik. berupa binatang kan. Ya. Nah, Pak jadi dosen ketika bisa Yesus tolong ada Pak dosen kalau diperbaharui begitu Pak. cepat dijelaskan yang betulnya mana Pak dosen supaya Tapi tidak tidak buang-buang waktu ini. Soalnya Karena Pak, pertentangan semua jawaban Pak dosen. soalnya Pak Karo-Karo belum bersuara, kita belum jawab. Kalau Pak Karo-Karo belum ambil angkat suara belum. Ayo Pak Karo-Karo Mikir panjang Pak. Pak Karo-Karo. Ya, terima kasih. Saya. Bu Enti deh, Bu Enti. Ya, Pak Karo-Karo ini jawabannya ditunggu Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi menurut saya dari perjanjian lama sebelum Yesus hadir itu yang ditebus yang Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu masuk orang yang diselamatkan ya. Jadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu boleh kita lihat dari konsep penyembahan mereka gitu kan, pengakuan iman dan berkat dari keturunan Abraham itulah yang diberkati yaitu dari perjanjian makanya waktu Tuhan Yesus mati 3 hari dia pergi ke dunia orang mati, ada 2 tempat namanya Abisos dan Firdaus itu di mana Abisos itu orang yang tidak mengenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga waktu dia ke Firdaus itu mungkin dari golongan yang menyembah Abraham, Ishak dan Yakub dari keturunan Yahudi. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, makanya tirai bait Allah itu terkoyak ya. Jadi keselamatan itu datang dari yang percaya, semua yang ditebus Tuhan Yesus itu adalah semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ya kembali kepada tadi ini ayat-ayat yang mendukung yang Bapak katakan tadi, ini Bapak tampilkan yang ditentukannya dari semula. Kembali ke kuliah kita minggu lalu, semua karena kasih karunia-Nya ya. Jadi ya itu pendapat saya ya. Jadi semua yang ditentukannya dari semula dan itu pun yang mau hidup di dalam kebenarannya. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Jadi menurut Pak Karo-Karo semua orang ditebus ya, tanpa terkecuali ya Pak ya? Semua yang percaya kepada semua. Tuhan Yesus. Oh, berarti Yang sebagian. ditentukan, Pak. Sebagian, semula Berarti- yang ditentukan olehnya. Berarti Oh, Pak Karo-Karo artinya sebagian sebagian. saja, Saya- Iya. Kalau Nah, semua saya orang yang ini percaya selalu satu bersebagian. jawaban dengan saya kadang satu jawaban dengan Pak Karo-Karo ini dari minggu Oh. lalu. Saya bilang tadi, saya kan sudah bilang Pak Karo diam saja kayak saya. Lebih bagus. Saya penyanyi, Bu, nggak mungkin diam saja. Iya, Ibu Noni mah mau ikut suara terbanyak itu. Terbanyak. Itu tidak punya pilihan kalau begitu tuh. Bu Enti belum Saya ada menyontek jawaban. Pak dosen, saya menyontek. Iya. Oke, ya ada lagi Bapak Ibu? Bu Enti? Saya dong Pak ditanya juga Ya, Bu. Iya, mari Bu Noni. Silakan. Kalau saya sih saya patokan di Yohanes 1 ayat 29 Pak. Itu kan di situ memang untuk semua orang, itu saja. Berarti Yesus itu mati untuk semua orang. Semua orang. Bu Enti? Semua orang juga Bu Enti?
Ya, Shalom Pak. Di sini hujan lebat sama petir angin kencang, makanya agak ini sedikit. Kalau menurut saya mungkin sama ya Pak ya. Tuhan kan disalibkan itu untuk menebus semua orang. Tapi seperti Pak Rajoasi bilang tadi, hanya yang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat. Yang menerima karya penebusan Tuhan itu. Sahabat Pak Rajoasi. Oke. Oke, kita akan bahas. Kita mau konsen dulu ya. Kita mau konsen dulu di penebusan di atas kayu salib. Ya, kita mau konsen di atas kayu salib itu ya. Di atas kayu salib itu, apakah semua orang ditebus? Semua manusia dari zaman PLPB sampai akhir zaman nanti, semua sudah ditebus dosanya. Ya, mau siapapun dia. Ya, tadi sudah saya angkat satu contoh. Ya, itu ada nama orang Hitler, ada Nero juga, ada Firaun yang sangat membenci bangsa Israel, ada Nero yang sangat membenci dan menganiaya orang-orang Kristen, orang percaya, ya ada begitu banyak orang-orang yang bahkan mengenai dan bahkan menghukum orang Kristen. Nah, apakah semua itu ditebus dosanya? Maka Bapak Ibu sepakat bahwa semuanya ditebus.